Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga. Tingkatkan dukungan sosial di dalam masyarakat, bertambah kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat jiwa sambut masa yang indah, untuk hidup kembali. Masa terima bahagia. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga. Selamat pagi suster, oma, opa yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam misa lansia sembahyang anak pagi ini. Perayaan misa pagi ini akan dipersembahkan oleh RD Aloysius Triharjono. Intensi misa agar para lansia memenuhi keluarga Kudus Cibinong dan Gereja Kristus Raja diberi kesehatan, sukacita, dan menyongsong Natal dan Tahun Baru, hidup penuh bahagia dan berkat melimpah. Agar orang Daniel dan keluarganya, istri, anak-anak, dan cucunya, serta segala usahanya diberi kesehatan, sukacita, dan berkat berlimpah. Agar kita semua sampai pada hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan selamat sentosa dan penuh kedamaian dan kesetiaan dalam beriman pada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang marilah kita bangkit berdiri, mempersiapkan hati, budi, serta pikiran kita untuk memulai perayaan Ekaristi pada hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur 442.
Hari ini adalah peringatan Santo Yohanes dari Salib, adalah seorang imam dan penjaga gereja. Yohanes adalah orang Spanyol dan dia seorang yatim piatu. Untuk menghidupinya ketika sudah cukup dewasa, dia berdagang. Setelah berdagang, Tuhan mengetuk hatinya untuk menjadi seorang pelayan. Maka ia menjadi seorang imam. Sebagian besar hidupnya lebih pada doa. Tentu sebagai imam muda waktu itu, dia melakukan banyak hal, baik dalam kegiatan-kegiatan gerejawi maupun juga bekerja secara fisik. Namun pada saat usia mulai menua, dia mengusahakan diri sepenuhnya dalam hidup kontemplasi, berdoa dalam keheningan. Bukan berarti bahwa dalam keheningan itu, dalam kontemplasi itu, dalam sesuatu menghasilkan banyak hal. Tapi justru dengan doa-doanya, dengan cara hidupnya yang dari tengah, dengan cara hidupnya sebagai usaha lipat. untuk menulis dan menulis karyanya bisa dinikmati sampai hari ini. Dan karya-karya dari hasil doa itu, dari dedikasi itu menjadi acuan bagi banyak orang yang ingin memperoleh ketenangan hati, kedamaian hati, dan juga keselamatan. Di mana banyak orang menimba dari tulisan buah-buah dari karyanya. Orang yang menemukan Allah dan itu membuat mereka semakin yakin Allah yang mereka cintai sungguh mengasihinya. Maka pada misa hari ini kita juga mengucap syukur atas kesehatan kita, kebahagiaan dan juga kebahagiaan kita, dan ini adalah momen yang sangat baik untuk kita bersyukur dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, khususnya pada masa Advent ini. Marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan juga rohani kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita pantas merayakan peristiwa yang suci ini. 339. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, berkat penyelenggaraan-Mu Santo Yohanes Salib Imam, unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dengan teladannya kami mampu mengikuti Putra-Mu yang tersalib dengan hati yang lepas bebas. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirah. Dahulu kala
Tampilan Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena keramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan engkau? Dalam olah angin berapi, engkau diangkat. Dalam kereta dengan mudah berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Di tengah masih ada itu. Baris ketiga. Jadi itu baris. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata padamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan melakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Pagi Romo. Cuaca mendung, sedikit dingin, tapi hati harus tetap tenang. Baik. Ada seorang yang bernama Maleakhi. Bapak Ibu pasti sering mendengar Maleakhi, seorang nabi. Dia mengatakan apa dalam bahasa kita? Bahwa akan ada yang bernama Elia. Tentu yang dimaksud bukan Nabi Elia zaman sebelum Maleakhi ini. Bahwa akan ada seorang penuntun yang akan menunjukkan Mesias. Maleakhi ini, nubuat atau Nabi Maleakhi ini hidup kurang lebih 400 sebelum Yesus. Dan benar apa yang dikatakan Maleakhi ini, seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Kenapa ia disebut Elia di zaman Yesus? Karena apa yang dia lakukan seperti Nabi Elia. Maka jauh-jauh tahun, ratusan tahun, Maleakhi sudah menceritakan itu. Katakanlah zaman sekarang sudah meramalkan itu pada seorang yang seperti Elia. Lalu apa yang terjadi? Ketika ada orang yang seperti Elia, adalah Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi pada zaman itu? Tentu Yohanes Pembaptis sudah dewasa, Yesus juga demikian, sudah dewasa. Jadi Yesus juga mendengar orang-orang berbicara apa tentang Yohanes Pembaptis. Oh, itu kan bukan Elia, itu kan lain, apa? Beda. Ahli-ahli tahu kan? Orang-orang Farisi berusaha membelokkan mereka, mengagungkan nubuat Maleakhi itu, bahwa dia bukan sang Elia untuk menunjukkan sang Mesias itu.
maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bersikukuh untuk meyakinkan banyak orang. Bukan. Dia bukan Elia yang disebut Maria ini. Dia bukan kakak Yohanes Baptis yang Nabi menyampaikan akan datang seorang Mesias. Orang-orang pada zaman itu sebagai orang pilihan Allah, orang yang beriman, keturunan Abraham. Itu tentu mereka selama hidupnya diberi pengajaran oleh para ahli Taurat juga, para imam-imam besar di sana, sering mendengarkan ajaran mereka. Lalu apakah orang-orang itu percaya bahwa Yohanes Baptis adalah sang Elia? Sebagian mungkin tidak percaya bahwa dia menunjuk jalan ada Mesias. Sebagian itu juga berpikir, jangan-jangan dia Elia yang dikatakan sebenarnya itu dan melihat itu. Dia menunjukkan bahwa sudah ada Mesias itu. Kita tahu bahwa Yohanes Baptis akan mengatakan itulah usaha, upaya para ahli Taurat, para Farisi untuk mengabulkan berita ini. Nubuat Maria ini berusaha untuk disamakan. Kalau sosok dihilangkan, jangan sampai orang percaya bahwa akan ada seorang Mesias. Dan sebelum itu ada orang yang akan menyampaikan itu, yaitu Elia yang sudah Yohanes Baptis. Dan Yesus menyampaikan itu kepada kita semua, kepada para murid saat ini. Apa yang kita alami bersama para murid? Kamu tahu ahli Taurat, orang Farisi dan imam itu, mereka bisa mengabulkan apa yang telah dibuat hambanya. Mereka tidak mengakui Yohanes Baptis yang ada di sana pada mulut berkeliling menyampaikan akan ada sampai sejak kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Ahli Taurat orang Farisi berusaha mengabulkan Yohanes Baptis adalah orang biasa, bukan siapa-siapa, bukan yang dibuatkan kepadanya. Dan Yesus menyampaikan kepada para murid dan orang-orang yang dia sukai bahwa Yohanes Baptis adalah nabi terbesar dan sepanjang sejarah keselamatan sebelum Yesus. Dan benar apa disampaikan Yohanes Baptis, dia sebagai penuntun menuju jalan bahwa Yesuslah sang Mesias. Orang-orang berusaha untuk mengabulkan berita itu, tetapi Yohanes Baptis bersikeras untuk teriak-teriak menyampaikan datang sang Mesias. Dan benar berita itu sampai kepada kita hari ini bahwa Mesias itu tidak adalah Kristus yang nanti di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang sudah berkasih dalam Kristus, ini adalah masa akhir, masa penantian. Dalam iman kita mengaku bahwa Tuhan yang penuh belas kasih itu, Allah yang maha besar itu, rela bersama dengan kita dan bisa inkarnasi sama-sama dan menjadi yati bersama kita. Siapakah kita sampai Tuhan Allah berkenan untuk turun ke bumi bersama dengan kita, bersama seperti kita? Begitu besarnya cintanya kepada kita sampai Ia belakang itu menjadi manusia, bahkan bayi kecil yang mulus, yang sangat lemah, tapi Dia ada bersama kita. Lalu bagaimana kita mengisi saat-saat perhatian ini, masa akhir ini? Kita bisa belajar dari seorang santun yang kita peringati pada hari ini sampai harus dari salib. Tapi sebelum sana kita mungkin lebih hal yang biasa kita jalani sebagai umat beriman, kita sebagai orang yang terus menghidupi, menjalani bertambah umur dan seterusnya. Tentu waktu kita muda besar. Saya waktu masih kecil, mungkin saya pengen punya sepeda. Dan memang pada saat itu kami berlima anaknya yang tidak sepeda hanya saya. Apakah bapak ibu saya delegasi? Saya tidak tahu. Ceritanya saya sering sakit-sakitan. Mungkin sebagai rasa syukur saya berikan sepeda beda itu. Jadi keinginan anak saya itu terwujud. Diberikan sepeda kakak saya saja. Kemudian saya bersepeda, ada keinginan tambahnya umur bahwa nanti saya ingin apa. Kemudian kita sudah SMP,
Jadi keinginan-keinginan itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu juga sama. Bahwa pada saatnya nanti punya anak dan cucu, tetap mengasihi mendampingi mereka dengan berbelas kasih, dengan kemampuan yang ada, boleh dengan segala sesuatu yang telah kita miliki. Di pada saatnya juga kita rindu untuk mengalami suasana hati yang tenang, yang damai, tidak banyak pikiran, kemudian jiwa juga arahkan diri kepada Kristus, sehingga dengan banyak sahabat, orang-orang sekitar kita saling doakan, saling mendukung pada usia-usia seperti yang kita alami ini. Bahwa saya pun sudah 52, semakin kita dekat dengan Tuhan mengalami kedamaian. Kita juga tidak menutup diri bahwa banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita inginkan untuk kebaikan keluarga kita, anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan 1 Yohanes garis salib tidak beda dengan kehidupan kita, di mana ia sebagai yakin dia juga tentu berupaya sebaik mungkin untuk mengisi hidupnya dengan berdagang, dan sebagai orang yang dewasa dia juga berpikir untuk menemukan kedamaian, untuk menemukan ketenangan. Maka pada tingkat tertentu, pada usia tertentu, dia berdoa terus menerus dan meditasi, menghasilkan karya-karya dari kedua doa itu, dari permohonan itu, dan itu berguna bagi banyak orang. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Kristus, kita juga bisa menimba dari bacaan hari ini dan juga dari 1 Yohanes garis salib. Pertama, tentu kita punya kerinduan untuk mengalami kedamaian. Kita juga punya semangat untuk berbuat bagi banyak orang. Namun tentu kita tidak juga memungkiri ada orang-orang yang sering mengaburkan niat baik kita, atau memberikan berita lain mengenai segala upaya yang kita kerjakan. Kita mereka berbicara, itu macam luka, itu dengan sesuatu yang lain, membantu juga mereka tidak tulus sebagainya. Masih banyak orang yang meragukan apa yang kita kerjakan melihat kebaikan. Kita tidak harus berhenti apa kata orang mengenai tindakan hal baik yang kita lakukan. Kita harus berbuat baik. Yang tahu dan juga banyak dari itu adalah diri kita sendiri dan Tuhan sendiri. Kemudian pada saatnya juga kita rindu mengalami ketenangan. Yang menjadi ketenangan kita banyak hal. Anak-anak rukun, secara ekonomi kecukupan, kemudian masih banyak lain kebutuhan dan tidak merepotkan. Tapi kita juga menyadari, mungkin kita bisa lihat segalanya. Ada saat-saat kita juga mengalami kesedihan dan juga kesusahan. Semua orang mengalami. Tetapi setidaknya kita sadar bagaimana memaknai peristiwa-peristiwa kehidupan itu. Sampai seperti di garis salib, kita menemukan saat-saat itu tidak selamanya. Kadang mungkin Senin kita merasa senang, ya lumayan. Rabu merasa sukacita. Nah, ada saat-saat kita mengalami kedamaian jiwa, di mana Tuhan sudah mengasihi kita, di mana kita juga ada hati untuk menyiapkan diri menyambut Natal nanti. Ada saat-saat kita juga berpikir mengenai hal-hal lain. Bagaimana caranya saya mengasihi anak saya, cucu saya, dengan segala yang ada dalam usia seperti ini. Tapi kita tetap bisa memberikan terbaik untuk anak dan cucu. Bisa. Dan yang paling penting untuk mereka adalah kasih sayang itu dan juga doa-doa. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan segala hal berkaitan dengan masa akhir ini. Marilah kita lebih hening dan rajin berdoa untuk menjadikan diri Tuhan berkarya dalam diri kita. Kita, termasuk saya, kita kehidupan sehari-hari dari sehari ke jam itu mungkin hari lah 6 atau 7-8 jam itu sebagian besar kita berbicara, banyak yang kita katakan, bahkan banyak hal yang kita kerjakan. Namun ada saat-saat masa akhir ini kita juga ada saatnya untuk kita merenung, tidak banyak berbicara dan juga tidak banyak berpikir banyak hal untuk mengusahakan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan ini adalah perjuangan. Perjuangannya ada usaha yang cukup lumayan keras. Tetapi Bapak Ibu sudah melakukan itu. Bapak Ibu sudah berupaya itu dan menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda dari hari-hari yang lain. Bagaimana mungkin? Tidak. Bapak Ibu sudah melakukan pertemuan, perjumpaan dengan Bapak Ibu sekalian tentang Ekaristi.
bergembira, bersuka bersama, bermain, kemudian makan bersama, bersyukur, satu sama lain saling berdoa mendoakan. Memang pengalaman satu dengan yang lain berbeda, tapi ada satu hal yang sama. Kita mohon Tuhan senantiasa menjaga kita untuk berikan kesehatan, untuk berikan kemuliaan satu sama lain, untuk sabar, dan pada masa yang ini kita menahan untuk kita tentu banyak hal yang kita lakukan dalam hati kita. Maka bersama-sama dengan Tuhan sendiri pada hari ini, pada hari ini tentu mengucap syukur untuk mengungsi masa ini. Kita akan lebih banyak merenung dan berdoa supaya jiwa secara keimanan atau secara psikologis kita lebih tenang. Yang kedua, hadirat perasaan kita memakai sesuatu itu lebih baik, sesuatu yang lebih positif, sesuatu bahkan lebih sesuatu yang sifatnya suci. Yang terakhir, semoga masa akhir ini kita hari demi hari hidup hari kita semakin baik. Sikapnya tidak suka marah-marah, kita sedikit bersabar, dan kita punya kerelaan untuk bersabar dan tabah untuk mengalami berbagai macam hal yang tentu tidak bisa kita ubah dengan seketika, sehingga pada Natal nanti kita bergembira bersukacita bersama keluarga, anak-anak, cucu, dan pada hari ini kita juga bergembira bersukacita bersama sekalian, maksud saya bahwa ya kita ini adalah keluarga, kita ini adalah satu sama lain menjadi bagian di mana kebaptisan yang Tuhan curahkan dalam diri kita menjadikan kita satu, sehingga rasa sukacita ini, kebersamaan ini, saling mendukung dan mendoakan ini tetap akan selalu terpelihara dan jangka pendek sampai pada kita merayakan Natal nanti, dan setelahnya kita juga bisa tetap selalu saling mendukung, mendoakan dalam kegiatan dan kekayaan yang sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita semakin menimba atas keterangan dan juga kedamaian hati sampai hari salib, dan kita juga selalu berupaya dengan terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Tidak perlu kecil hati kalau orang berusaha untuk mengaburkannya, kalau ada orang yang mengabaikan atau meragukannya. Kita tak berusaha melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Allah, seperti Nabi Maleaki ketika Yohanes Baptis. Yang ketiga, kita juga seperti Kristus yang selalu teguh dan juga komit dengan apa yang Ia lakukan, dan Ia siapkan, Ia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kita pun juga demikian pada orang-orang yang kita kasih, anak-anak, cucu, dan orang-orang di tempat ini, dan juga orang-orang yang perlu kita doakan dan kasih. Tuhan terberkati. Amin. Bagi pemimpin gereja, ya Bapak, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, dan para rohaniwati. Semoga mereka selalu tekun dalam menjalankan karya sebagai pelayan-Mu dengan penuh sukacita, sehingga rahmat-Mu bisa diterima oleh seluruh umat kesayangan-Mu. Kami mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapak, kami mohon mampukanlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka mampu memberikan rasa aman, damai, adil, dan makmur, serta menjaga kedamaian antar bangsa-bangsa, sehingga tercipta kesejahteraan seluruh umat di dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia dimanapun mereka berada, ya Bapa, kami mohon penyertaan dan pendampingan-Mu
agar mereka selalu berbahagia dan bersukacita dalam menjalani perjalanan hidupnya, terlebih bagi mereka yang merasa kesepian dan ditinggalkan oleh keluarga dan sanak saudaranya. Begitu juga kami berdoa bagi orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk merawat para lansia, agar mereka selalu ikhlas dan sabar dalam menjalankan tugasnya. Kami mohon bagi kita semua yang berkumpul di sini. Ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu di setiap perjalanan hidup kami masing-masing, agar apa yang menjadi pilihan hidup kami, Engkau selalu memberikan yang terbaik dengan penuh syukur dan bertanggung jawab. Kami mohon Itulah doa-doa kami ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan dan akan mengabulkannya. Semoga panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Jika seorang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku sadar di hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, secara mengagumkan Engkau menyatakan misteri-Mu telah hidup Santo Yohanes Salib. Semoga kami yang dikuatkan oleh kurban ini tetap setia kepada Kristus dan berkarya dalam gereja demi keselamatan semua orang sampai kami memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa berkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah dalam damai Tuhan. Empat 450